Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramdhani, NIM 214 14104 dari kelas 3C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi biasa juga disebut dengan pendidikan yang demokratis, merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis juga mencakup arti secara horizontal dan vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada pengecualian untuk mendapatkan kesempatan dalam menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, demokratis itu ditujukan pada pemusatan perhatian pada siswa atau anak didik dalam keadaan sewajarnya. Yang dimaksudkan yaitu keadaan inteligensi, kesehatan, serta keadaan sosial. Di kalangan taman siswa dianut sikap tuturi handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak anak untuk berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, demokrasi pendidikan atau pendidikan demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya pendidikan, baik itu antar pendidik maupun anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Karena itulah, pendidikan demokratis dalam pengertian yang luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 contoh yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran yang sehat atau dapat menghargai pemikiran orang lain. Yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dari ketiga contoh yang saya sebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan, baik bermasyarakat maupun bernegara itu, memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa melalui aktualisasi karakter masyarakat yang dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan, baik itu sosial maupun dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan tata nilai kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh suatu kepemerintahan. Pada kondisi ini, negara yang memiliki heterogenitas masyarakat cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada konteks ini, demokrasi secara sederhana dapat menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk meningkatkan hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga pada kali itu atau kesempatan itu dapat membentuk kondisi community development pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasi. Dapat disimpulkan bahwa demokratis yang dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang mampu menawarkan kemungkinan kepada peserta didik untuk dapat berkembang dan mengasah kemampuan nalar dan pemikirannya secara luas,
serta mengembangkan potensi intelektual melalui pendidikan formal maupun non-formal. Itulah tadi beberapa pemaparan materi saya tentang pendidikan demokrasi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.